Peran serta Pertamina siap distribusikan 100 ton oksigen bantuan India. Melihat lonjakan kasus COVID-19 di DKI Jakarta plus di daerah-daerah lain di Nusantara, memang akan menjadi sebuah keharusan untuk kita semua mematuhi protokol kesehatan dan menghindari penyebaran COVID-19 dengan menjalankan apa yang menjadi kebiasaan baru dengan lebih disiplin dan ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak boleh kalah oleh virus yang telah menyerang dunia lebih dari setahun ini. Bukan berdamai dengan COVID-19, tapi fight harus melawan dengan tetap beraktivitas, tetap bekerja keras memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga dengan menjalankan protokol kesehatan. Sampai detik ini Indonesia masih terus berjuang untuk lepas dari cengkraman COVID-19. Saya sendiri pesimis Indonesia mampu menekan penyebaran COVID-19 dengan signifikan jika hanya pemerintah dan sebagian masyarakat saja yang berjuang. Virus menjengkelkan ini menular dengan cara unik, menular seiring dengan kebiasaan, bahkan kesukaan manusia. Biasanya orang-orang senang berkerumun, nongkrong, malas pakai masker, dan sedang berwisata ke luar kota. Hal-hal semacam ini merupakan momen yang sangat tepat penularan virus COVID-19. Apalagi sekarang ada varian baru yang merupakan mutasi COVID-19 yang sangat menular, yaitu varian Delta dari India. Konon katanya varian ini bisa menular hanya dengan berpapasan dengan orang yang positif COVID-19. Sangat mengerikan. Bukan hanya Indonesia saja yang kesulitan untuk menekan penyebaran COVID-19, tetapi negara di seluruh dunia. Negara tetangga pun seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan lain-lain belum juga berhasil melenyapkan virus ini. Faktor masyarakat yang bandel dan enggan menerapkan protokol kesehatan menjadi masalah utama. Indonesia masih terus berjuang menghadapi pandemi corona dan terus berupaya menurunkan angka penyebaran virus. Wat Manoj Kumar Bharti, Kedutaan Besar India untuk Indonesia. Pemerintah India mengirimkan bantuan 100 ton liquid oksigen yang dikemas dalam 5 ISO tank berkapasitas masing-masing 20 ton. Bantuan tiba hari ini 24 Juli di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Serah terima bantuan dari pemerintah India kepada pemerintah Indonesia dihadiri oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Pertamina, jajaran TNI, Pelindo, dan Bea Cukai. Duta Besar India untuk Indonesia mengatakan merasa senang bisa membantu Indonesia membawa 100 ton oksigen dan sekitar 300 konsentrat oksigen. Ini adalah bentuk persahabatan antar kedua negara. Momen ini merupakan wujud persahabatan dan kerjasama. Tidak hanya dalam bidang memerangi krisis, tetapi India dan Indonesia juga bisa bekerja sama di banyak bidang lainnya. Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Mulyono mengatakan, dengan tambahan 5 unit ISO tank ini, Pertamina juga telah menyediakan 5 unit truk pelengkap dengan bed trailer serta awak pengemudinya, dan siap mendistribusikannya sesuai dengan koordinasi Kementerian Kesehatan. Dengan kedatangan ISO tank dari India ini, maka total ISO tank yang dikelola Pertamina ada 40 unit dengan total kapasitas 800 ton. Sudah sekitar 1.300 ton oksigen yang kami distribusikan ke 206 rumah sakit di 7 provinsi. Ketujuh provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, hingga ke Pulau Bali. Apresiasi dan terima kasih atas peran Pertamina dalam membantu menyediakan transportasi dan mendistribusikan oksigen sehingga memperkecil kekurangan oksigen. Nantinya oksigen yang didistribusikan melalui bantuan transportasi Pertamina akan dimanfaatkan bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali saja, tetapi juga di luar Jawa seperti Kalimantan Barat, karena tren kasus COVID-19 ada kemungkinan meningkat di luar Jawa Bali. Yuk simak video selanjutnya. Ini harta karun energi terbesar RI, biaya listrik makin murah. Indonesia ternyata memiliki harta karun energi luar biasa besar, khususnya di sektor energi baru terbarukan atau EBT. Harta karun energi besar di RI yaitu energi surya. Potensinya tak main-main, yakni mencapai 207,8 gigawatt. Maka tak salah bila energi surya ini disebut sebagai salah satu harta karun energi RI. Namun sayangnya pemanfaatannya baru 153,8 megawatt atau hanya 0,07% alias kurang dari 1% dari potensi yang ada.
Meski hingga saat ini pemanfaatannya masih rendah, namun pemerintah meyakini pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini ke depannya akan semakin berkembang. Krisnawan Anditya, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EPTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan semakin murahnya harga listrik dari PLTS akan membuat pemanfaatannya semakin masif. Dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan harga listrik PLTS yang cukup signifikan. 5 tahun lalu harga listrik PLTS dengan kapasitas 10 MW sebesar 10 sen dolar per kilowatt hour atau KWH. Namun kini harga sudah turun menjadi di kisaran 5,81 sen dolar per kilowatt hour. Bahkan untuk harga listrik dari proyek PLTS terapung di Cirata sudah mencapai 5,5 sen dolar per kilowatt hour. Harga menjadi salah satu yang didorong dalam rancangan peraturan presiden atau Perpres energi baru terbarukan agar pemanfaatan PLTS terus berkembang. Faktor lokasi menurutnya juga menjadi pertimbangan dalam penentuan harga. Apabila PLTS dibangun di Sulawesi atau Papua, maka faktor lokasinya lebih tinggi daripada di Jawa. Tujuannya adalah untuk mendorong pembangunan PLTS tidak hanya di Jawa saja. Dalam menyusun rancangan Perpres sudah melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pengembang EPT dan pembeli atau takeover. Dalam hal ini adalah PT PLN Persero. Pihaknya mengatakan rancangan Perpres ini sudah rampung dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan pemanfaatan PLTS juga akan didorong oleh PT PLN Persero dengan melakukan konversi pada pembangkit listrik tenaga diesel ke EPT seperti PLTS. Karena sifat PLTS yang intermittent, maka tidak bisa memberikan supply selama 24 jam. Oleh karena itu, perlu digunakan baterai. Opsi lain apabila tidak tersedia sumber EPT adalah dengan hybrid PLTD-PLTS, sehingga bisa menurunkan konsumsi BBM. Pemanfaatan pembangkit EPT semakin sini, harga listrik pun semakin kompetitif atau semakin murah. Khusus untuk PLTS, kapasitas pembangkit di atas 10 MW membuat harganya menjadi lebih murah, yakni di kisaran 5 sen US dollar per kilowatt hour. Turun jauh dari harga yang awal mulanya ada di kisaran 10 sen US dollar per kilowatt hour. Tidak hanya berupaya membuat harga listrik dari PLTS menjadi kompetitif, menurutnya pemerintah juga berupaya mendorong pemakaian produk lokal demi mendorong industri dalam negeri, maka pasar EPT ini harus didorong. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sempat menuturkan hal serupa. Menurutnya, Indonesia perlu menciptakan pasar yang signifikan dan menarik bagi investor, termasuk di sektor hulu panel surya ini. Saat ini masih ada isu tingkat komponen dalam negeri dalam industri PLTS atau panel surya. Untuk itu, pihaknya juga akan berusaha memperbaiki regulasi terkait hal ini. Dalam membuka peluang hulu ini diperlukan regulasi-regulasi yang mengikat, sehingga investor bisa masuk ke Indonesia tidak ketinggalan dari negara-negara lain yang industri tenaga suryanya sudah berkembang. Indonesia punya potensi pasar yang besar. Jika potensi pasar ini dimanfaatkan secara optimal, maka akan bisa bersama-sama menciptakan peluang. Kita punya pasar besar 30, 40, 50, beberapa puluh kemungkinan sampai 100 gigawatt bisa dimanfaatkan. Kita sama-sama ciptakan peluang.